Pagi mengatakan mungkin ada di antara jemaat yang begitu ya, sekarang yang gajinya 100 sampai 300 juta. Bisa dilihat saudara yang mana kira-kira gitu ya. Nanti bisa ditanya saudara ya. Nah tetapi yang lebih seru itu adalah Direktur Utama BUMN saudara. Wah itu mengerikan saudara. Karena Pertamina itu dirutnya itu 4,7 M per bulan. Ya saudara, harga Pertamax Turbo berapa sih liter? Ada yang pakai turbo? Ya, saya nggak tahu, nggak pakai turbo soalnya. Nah saudara-saudara yang jelas begini, Oktan 95 di Malaysia itu hanya 7.000 sekian. Nah, Oktan 95 di sini berapa? Pak Joni? 14 tuh. 2 kalinya saudara-saudara. Tapi Petronas tuh untung terus, Pertamina rugi terus. Bulet nih bingung ya saudara-saudara kita. Kalau ditanya orang Pertamina selalu bilangnya apa? Wah ini banyak faktor, begini kan kemarin tuh ya saudara. Faktor ini, faktor itu, faktor. Ya faktor korupsi juga nggak tahu saya ya saudara-saudara. Nah, jadi salah satu penyakit kesenjangan itu korupsi yang besar juga. Nah, kalau seorang satpamnya di Pertamina itu gajinya UMR 5,4 juta, dibandingkan direktur utamanya yang sebulan dapat 4,7 miliar, maka satpam itu sebulan, maka direktur utama itu gajinya 870 kali dari satpam. 870 dibagi 12 berapa Pak? Berapa? 70 lebih ya? Jadi itu si satpam itu kerja 70 tahun itu saudara. Si direkturnya utama Pertamina kerja sebulan saudara. A'udzubillah min talib. Ya saudara luar biasa, itu jurangnya itu saudara. Saya bingung bagaimana Indonesia mengatur ya saudara. Nggak habis pikir saudara. Jadi bingung lah, kalau ditanya ada yang bisa jawab nggak? Nah ciri-ciri saudara negara itu sudah maju atau belum maju dilihat dari pendapatan penghasilan penduduknya. Di sebuah perusahaan saudara-saudara, kalau sebuah perusahaan besar misalnya, direktur utamanya gajinya itu dengan pegawai paling rendah, semakin pendek jaraknya, semakin makmur negaranya. Kalau di perusahaan saudara sekarang kerja di swasta, gaji direktur utamanya 50 kali lipat dibandingkan yang terendah, belum maju. Jadi kalau saudara pergi ke Eropa misalnya ya, ini saya just imagine ya, saya membayangkan negara-negara Eropa yang makmur itu, mungkin seorang direktur itu gajinya paling 10 kali lipat dibandingkan yang terendah. Kalau di sini kan enggak saudara. Bisa 40 kali lipat, bisa 50 kali lipat, apalagi direktur Pertamina itu saudara. 800 kali lipat lebih. Saudara, negara kita jauh dari maju saudara. Ciri-ciri negara maju dan negara belum maju apa saudara? Negara maju saudara dengan gaji yang UMR-nya negara maju, saudara bisa beli daging, bisa beli susu, bisa beli keju. Di sini yang UMR bisa nggak beli itu? A'udzubillah min talib, nggak bisa saudara. Kalau beli daging kecil sekali gitu ya saudara-saudara ya. Karena di negara maju saudara, semua harga itu ditekan sama pemerintah, sehingga mereka yang bergajinya pas-pasan itu bisa membeli. Saya pernah tinggal di Singapura 2 tahun saudara. Waktu kuliah lagi tahun 98, waktu kerusuhan itu saya di Singapura, jadi nonton TV kerusuhan di Jakarta itu. Saya lihat di sana itu ya, kalau beli susu, beli apel, mahasiswa aja bisa beli saudara. Tapi kalau di sini saudara, anak saya itu yang kuliah di Bandung, suruh beli susu, suruh beli apel, nggak ada duitnya, kurang. Nggak cukup duitnya, jadi nggak cukup.
Padahal anak saya itu sudah di atas UMR dapatnya bulanannya. Dapat dikirim dari saya ya saudara-saudara. Di atas UMR Bandung gitu kan. Tapi nggak cukup saudara-saudara. Padahal dia hidup sendirian. Buat bayar kos sama makan nggak cukup. Kalau beli buah. Kalau pulang ke Jakarta, ya saya kasih buah tiap hari ya saudara-saudara. Karena kasihan nggak makan buah dia. Nah saudara-saudara, jadi kita melihat kesenjangan itu saudara-saudara begitu luar biasa. Semakin makmur, semakin sejahtera, semakin kecil jaraknya. Rasio perbandingan pendapatannya semakin kecil. Gaji guru di Indonesia, ya saudara-saudara, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Singapura, itu bertingkat sudah sangat berbeda. Kalau di Indonesia misalnya pegawai negeri yang terendah guru ASN itu 1,7 sampai dengan 7,4 yang tertinggi. Maka di Malaysia itu yang terendah 7,7 juta sampai 17,7 juta. Berarti sudah 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Tapi kalau di Singapura saudara-saudara itu 35 juta sampai 100 juta gaji guru. Nah ini menunjukkan kita belum makmur. Saya sudah nggak bisa ke Singapura, saudara, mahal sekali. Dolarnya sudah 13.000 sekarang, saudara. Ya, kesenjangannya luar biasa. Kita dengan negara lain juga. Injil Lukas, saudara-saudara, sangat concern dengan isu, dengan topik, dengan tema kaya dan miskin. Lukas banyak menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang miskin, menyembuhkan orang yang tidak mampu. Cerita mengenai orang Samaria yang baik hati itu adanya di Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 yang kemudian menjadi semacam pendorong, menjadi inspirasi untuk banyak orang Kristen menjadi orang Samaria yang baik hati. Dan di Indonesia ini orang Samaria yang baik hati itu diekspresikan dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial yang masih jalan di Indonesia sekarang adalah dari teman-teman Bala Keselamatan dengan misalnya rumah sakit William Booth di Surabaya. Kalau berobat di William Booth itu kalau bayar saudara dokter spesialis hanya 100.000. Saya pernah 2-3 kali ke sana pada waktu masih di Surabaya. Saya nggak usah reimburse ke gereja, saya bayar sendiri aja cuma 100.000. Kalau kebetulan ketemu dokternya yang baik, dibebasin nggak bayar. Baiknya pendeta, yaudah nggak usah bayar. Saudara-saudara, di Jakarta ini saya nggak tahu, tadi saya ke Baktian 1 nanya, ada jawabannya nggak? Nggak ada ya. Rumah sakit sosial yang memberikan pelayanan murah. Ya, di Surabaya ada 2, satu Bala Keselamatan itu melalui rumah sakit William Booth, yang satu lagi rumah sakit Gotong Royong, Katolik punya. Kalau ke spesialis bayarnya 150.000. Dua-duanya terima BPJS. Tapi kalau rumah sakit swasta yang lain tidak terima BPJS. Sekali datang spesialis 400.000. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini Lukas itu menjadi inspirasi, saudara. Orang Samaria yang baik hati di Amerika itu sekarang masih ada dijalankan itu. Ada rumah singgah untuk siapa saja yang tidak mampu bisa datang ke sana, menginap malam itu di kasur yang bersih, besok paginya dikasih makan dan boleh pergi. Dan itu dilakukan juga oleh Salvation Army. Saudara-saudara, bacaan kita mengungkapkan orang kaya dengan gaya hidup yang sangat glamor, yang hidupnya sangat high lifestyle, sangat tinggi. Hidupnya hanya pesta pora, penuh dengan kemewahan, serba berkelebihan, hidup dengan sangat mewah, dengan pakaian-pakaian yang sangat mahal. Mungkin sekarang itu pakaian-pakaian branded ya saudara-saudara. Dan dibandingkan oleh Lukas dengan seorang yang bernama Lazarus, seorang pengemis. Ya saudara-saudara, di mana diungkapkan ya bahwa Lazarus ini kerjanya hanya menanti-nantikan belas kasihan orang kaya itu, meminta sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lazarus ini beda dengan di Yohanes, saudara. Yohanes itu cerita Lazarus yang lain. Nah, tetapi saudara-saudara, sebuah realitas, baik itu orang kaya di Lukas 16 ini, yang sangat kaya, maupun
si Lazarus yang miskin semiskin-miskinnya, dua-duanya akan mati juga. Tidak ada orang yang bisa hidup abadi. Pasti kematian akan datang. Dan menarik sekali, Lukaslah satu-satunya Injil yang menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi setelah kematian. Perikop ini oleh para pendeta dan juga saya sering dijadikan dasar patokan untuk menggambarkan apa yang terjadi setelah kematian. Ya saudara-saudara, bahwa setelah mati itu intinya tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan yang mati. Satu. Kedua, tidak ada hubungan antara sorga dengan neraka. Baik untuk orang yang hidup di dunia tidak bisa menghubungi yang ada di sorga, apalagi yang di neraka. Baik yang sudah masuk ke dalam kesengsaraan nggak bisa juga menghubungi apa yang ada diselamatkan di sorga. Semuanya tidak ada hubungan, putus hubungan. Ya saudara-saudara, sehingga dikatakan di sana ketika orang kaya itu berbicara kepada Abraham dan meminta sesuatu, Abraham menjawab, engkau sudah menerima yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Lazarus sekarang mendapatkan kebahagiaan dan hiburan, engkau menderita, dan begitulah keadaannya. Tidak bisa dirubah. Saudara, setelah kita mati, tidak ada yang bisa berubah. Kerjaan pendeta itu besuk, saudara. Salah satunya, melawat orang sakit. Satu kali pengalaman di Jakarta, pada tahun 90 sekian, saudara, saya melawat ke rumah orang sakit. Bapak-bapak umurnya hampir 70, saya datang. Saya tahu bapak itu kena kanker paru-paru yang gawat, yang berat. Berapa hari sekali saya datang, saya ajak ngomong, saya berdoa. Saya ajak bicara, saya berdoa. Satu kali bapak itu ngomong gini, Pak Gunadi, nanti kalau saya sehat, saya mau ikut pelawatan sama bapak. Bapak rumah saya di gang, bapak masuk terus ke sini. Saya cuma bilang, iya Pak, silakan aja Pak. Tapi dalam hati saya kebacut kok ya, bapak itu mau mati. Dalam hati saya, terlambat. Dan memang berapa bulan matilah dia. Saudara, kalau terlambat, percuma, terlambat sudah. Kalau saudara ingin mengasihi orang tua waktu masih hidup, saudara mengasihi orang tua, saya terapkan dalam hidup saya. Pertama saya masuk di GK Halimun, tahun 88, saya sebulan tuh dapat ya dari jemaat itu, dari majelis jemaat 300.000. Tahun 88 Pak. Boleh cerita ya saudara, sudah lama soalnya. 300.000 itu saudara, 50.000 saya kasih mama saya. Dari mulai 50.000 saudara-saudara sampai dengan 800.000 sebulan saya kasih mama saya. Dari belum menikah sampai menikah gitu kira-kira ya saudara. Kalau sudah menikah, wah abot saudara-saudara, ada susah ya, rada berat. Pernah kosong? Tidak pernah kosong. Pernah kurang? Tidak pernah kurang. Selalu lebih. Saya kasih tambahin buah, tambahin makanan lain. Tiap bulan saya kasih orang tua saya. Saya bisa cerita dan saya katakan itu terjadi. Sebagai bukti saya mengasihi orang tua saya. Saudara, sekarang dua-duanya sudah nggak ada. Adik saya, kakak saya nggak ada yang berani sama saya. Kenapa? Karena saya mengabdi dengan perbuatan. Bukan dengan omongan, bukan dengan janji, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Selagi masih ada hubungan, lakukan itu saudara. Jangan terlambat. Orang kaya ini saudara-saudara sudah terlambat, ya sudah. Kalau tidak bisa,
tolonglah itu katanya si Lazarus, suruh datang kembali ke dunia. Enak aja ya saudara-saudara, datang kembali ke dunia, biar kasih tahu itu, saudaraku ada 5 lagi di rumah bapakku itu. Kasih tahu supaya mereka bertobat, supaya mereka jangan hidup, jangan seperti aku nih sengsara. Saudara-saudara, di sini kita melihat kedua request itu ditolak saudara, oleh Abraham. Karena tidak ada hubungan antara sorga dan neraka. Baik sorga dan neraka itu tidak ada kontak, tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungi, ada jurang yang tidak terseberangi. Jadi saudara, tidak boleh kita menyesal di kemudian hari. Ya. Sebaliknya saudara-saudara, Abraham mengatakan tidak bisa itu. Sebaliknya kalau mereka mau bertobat, kan sudah diberikan kitab Musa, yaitu Taurat dan kitab para nabi. Tradisi orang Yahudi di dalam hidup sehari-harinya ada kitab Taurat dan kitab nabi-nabi yang mengajarkan keselamatan. Itulah yang harus dilakukan, itulah spiritualitas orang Yahudi, yaitu memberikan sedekah, berpuasa, dan berdoa. Itu praktek yang lazim, yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi dengan dasar Taurat dan kitab para nabi. Tetapi yang terjadi saudara-saudara, orang kaya itu perilakunya selama dia hidup foya-foya, pesta pora, mewah, tidak peduli pada orang miskin. Lazarus yang tiap hari ada di depan pintu rumahnya tidak pernah ditengok, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diberikan sesuatu, tidak pernah ditolong, hanya diberikan sisa-sisa makanan. Sombong dan kelakuannya sangat arogan, tidak menjalankan hukum Taurat, tidak menjalankan perintah Tuhan dan kitab nabi-nabi. Yang lucunya, sudah mati masih main perintah. Hati-hati saudara, jadi orang kaya suka main perintah kan? Ya, kalau kita jadi bos hati-hati, suka main perintah melulu ya saudara-saudara. Nah, waktu masih hidup di dunia, hidup sangat individualistik, sangat egois. Tidak peduli kepada orang lain. Sudah mati malah main perintah kepada Abraham. Tolong tuh si Lazarus, suruh mencelupkan tangannya, kasih air ke aku yang kehausan. Tolong si Lazarus suruh bangkit lagi sono, beritahu keluargaku. Ya saudara, waduh. Hati-hati ya saudara, kita kerjanya main perintah. Memang saudara, jadi direktur juga harus hati-hati. Sukanya mendirect dan mengatur ya saudara-saudara ya. Nah di sini kita melihat selama hidup orang kaya itu mengabaikan Lazarus yang ada setiap hari, tidak berbuat sesuatu, tidak menolongnya. Lazarus mati dalam kemiskinannya, malah mau diperintah-perintah. Saudara, harus kita akui kalimat Abraham itu mengungkapkan sesungguhnya orang kaya itu aslinya adalah orang beriman. Karena dia dan keluarganya, dia dan saudara-saudaranya itu ya diingatkan oleh Abraham bahwa kalian semua itu sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kitab Musa, sudah mengenal kitab para nabi. Problemnya Taurat Musa dan kitab para nabi itu tidak mempengaruhi hidup mereka. Pusaka spiritual yang begitu baik itu tidak masuk ke dalam hidup mereka. Kalau sekarang mah banyak orang Kristen di rumahnya punya Alkitab banyak ya saudara. Saudara punya Alkitab di rumah berapa? Pak punya berapa Pak? Ingat. 2. Pak? 2. Alkitab punya berapa di rumah? 4. Nah, saudara saya di rumah 10 ada kali ya saudara. Tetapi celakanya apa saudara? Alkitab itu tidak pernah kita baca. Alkitab itu tidak pernah kita dalami. Cerita Alkitab tidak didalami itu ada saudara. Saya ceritain sedikit ya, tadi pagi enggak ya. Kalau sore pulangnya, yang kedua sih pulangnya adalah lama boleh ya. Saudara, ada satu bapak, tiap hari kerjanya cuma nunggu warung di rumahnya. Rumahnya jadi warung, di depannya jadi warungan. Ya, jual warung serba ada lah gitu. Zaman belum ada Indomaret, saudara.
Tiap hari saudara sambil menunggu pembeli, dia tuh baca Alkitab. Nah, jualannya serba ada. Beli minyak setengah liter, minyaknya minyak curah, dilayanin. Beli areng, saudara tahu areng ya? Nah, areng sebungkus, nah dia bungkus. Beli gula pasir setengah kilo, rokok 2 batang, namanya di kampung ya saudara-saudara ya. Ini kejadian sungguh saudara di Cirebon ya, karena dia saudara saya. Nah tiap hari saudara, ini om saya ini baca Alkitab, nunggu pembeli dia baca Alkitab. Saudara, namanya saya ke rumahnya itu saya bingung ya lihat dia. Alkitabnya itu lama-kelamaan jadi hitam. Ada minyak tanah, ada minyak goreng, ada areng, ya saudara-saudara. Terus ada macam-macam, bubuk beras gitu kan. Di situ ya, saudara, kumpul di situ. Alkitabnya tuh hitam, saudara-saudara. Datanglah rombongan dari gereja Pelawatan, besuk. Wah, penatuannya, lupa, Pak Yunus, kok Alkitabnya begitu? Wah, itu nggak baik, nggak boleh. Saudara saya ngomong gini, biarlah Alkitab saya kelihatan buruk dan jelek, tapi hati saya bersih. Daripada Alkitabnya bersih, hati saya kotor. Nah, jadi ya, saudara jangan nanti sampai rumah cari areng terus Alkitabnya hitam-hitam, jangan. Supaya nanti kalau ada pendeta dia kayu putih, Alkitabnya dibaca terus ya. Nah, jangan saudara. Jadi maksudnya itu adalah bahwa sebenarnya kita itu berapa banyak kita waktu membaca Alkitab itu. Itu arisan iman itu seperti apa. Jangan jadi seperti orang kaya itu, sepertinya Taurat itu hanya lewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang bersih telinganya ya saudara-saudara, hatinya tidak bersih. Lewat terus, tidak ada yang masuk. Kita hobi mengkoleksi khotbah, kita hobi mendengarkan pendeta berbicara, tapi tidak ada yang nyantol, saudara, cuma lewat aja. Pendeta itu khotbahnya bagus, Jadi pelaku enggak? Nah, bahaya saudara-saudara. Ini sindroma orang Kristen yang enggak hati-hati ya saudara-saudara, tidak menjadi pelaku firman. Orang kaya itu dan keluarganya tidak menjalankan hidupnya dengan memberlakukan firman Tuhan. Padahal Lukas 11 ayat 28 dibaca tiap minggu di gereja. Apa bunyinya Lukas 11 ayat 28? Ayo. Apa? Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Siapa yang ngomong itu? Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengajar, tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak gini. Wah, berbahagianya Ibu Yesus, katanya, yang melahirkan engkau ini, melahirkan dia. Berbahagia banget. Yesus mengatakan apa? Yang lebih berbahagia ialah bukan ibunya dia, tapi yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Maka saya tidak pernah merubah Lukas 11:28 itu dari mimbar saya baca tiap minggu. Jadi saya nggak pakai kayak pendeta memahami, menghayati, enggak. Jadi itu ahli dari Lukas 11 ayat 28. Saudara-saudara ingat itu saudara. Percuma saudara kita belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mendengar firman Tuhan terus tapi tidak memberlakukannya. Orang kaya ini hidup secara duniawi, secara sekuler, tidak menjalani hidupnya beriman dengan baik dan benar. Kalau orang kaya ini hidup dalam hidupnya dan spiritualitasnya benar, pasti akan menjalankan kebaikan sebagai jembatan kepada Lazarus yang hidup dalam kemiskinan yang ada setiap hari di depan matanya, tidak pernah ditolong. Amos sebagai nabi juga mengecam perilaku orang-orang Israel pada masa dan zamannya pada waktu merasa aman dan nyaman karena mereka sudah membawa korban persembahan ke rumah ibadat. Para penguasa, para pejabat, para pemimpin agama itu merasa bahwa sudah cukup membawa persembahan ke rumah ibadah dengan korban itu. Padahal hidup mereka sangat kejam kepada orang miskin, sangat kejam kepada orang tidak mampu. Amos mengkritik keras spiritualitas para pemimpin dan penguasa yang hidup dikelilingi dengan kemewahan tetapi mengabaikan sesamanya yang menderita.
Mereka kelihatan saleh dari luar. Ritualnya kelihatan bagus. Tetapi saudara-saudara, hidupnya menindas dan mengabaikan orang miskin. Paulus mengingatkan dengan keras kepada Timotius supaya menegur orang kaya yang hidupnya tidak mempunyai rasa cukup. Kalau orang saleh tidak merasa cukup hidupnya, selalu saja masih tidak merasa cukup, tidak bisa bersyukur, itu keliru. Apalagi orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang itu membuat orang jatuh kepada berbagai macam pencobaan. Ada orang yang cinta jabatan sampai meninggalkan iman Kristennya. Saudara pernah mendengar toh? Saudara bisa jadi jenderal kalau saudara tinggalkan imanmu. Itu cerita lama yang terjadi di Indonesia. Ditinggalkan dia imannya asal dia menjadi jenderal. Saudara-saudara, masalah utama bukan pada kekayaan, melainkan kepada cinta uang melebihi segala-galanya. Ketika mengatakan uang di atas segala-galanya, memang segala-galanya perlu uang, tetapi bukan uang di atas segala-galanya. Paulus mengingatkan, ya, supaya manusia tidak berharap pada kekayaan, tetapi berharap kepada Tuhan. Supaya mengandalkan bukan harta, bukan uang, tetapi mengandalkan uang, mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita mau cari berkat Tuhan terus, tetapi carilah Tuhan, sumber segala berkat. Maka berkat itu akan diberikan oleh sumber segala berkat. Melekat pada Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan pasti bersyukur. Dan rasa syukur itulah yang membuat orang mau berbagi dan dengan tulus dan sukacita. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk berbagi dalam kehidupan. Apakah saudara-saudara sudah mempraktekkan dalam hidup sehari-hari? Berbagi berarti menjadi jembatan saudara-saudara. Supaya orang yang hidupnya dalam kekurangan, saudara menjadi jembatan bagi Tuhan untuk berbagi berkat dengan dia. Ya saudara, pengalaman sebagai pendeta, saudara, orang yang banyak berbagi itu tidak mesti orang yang hartanya banyak. Pengalaman saya sebagai pendeta, saudara, 35 tahun lebih, ya, di jemaat itu di Jakarta maupun di Surabaya, saudara, orang yang banyak berbagi itu justru saya melihat orang yang mengerti firman Tuhan, bukan yang hartanya kaya atau kaya hartanya yang banyak hartanya, tidak. Saya ketemu orang yang hartanya banyak, saudara, rumahnya banyak. Setiap kali Natal dia bagi kami sekeluarga apa? 1 ekor ayam goreng. Sampai kami ingat ya, ayam goreng belum datang. Hartanya banyak, saudara. Kami cuma dalam hati kami, orang ini tidak bisa mengatur hartanya dengan baik. Apalagi sudah emeritus, dia nggak bagi ayam goreng lagi. Nggak ada yang dibagi. Saya cuma melihat, oh hidupnya sangat miskin. Firman Tuhan, orang yang berbagi itu sangat kaya. Saudara. Lebih baik memberi atau menerima? Ayatnya di mana? Pak Joni? Ayatnya di Kisah Para Rasul berapa? Lebih baik memberi daripada menerima. Tugas ya nanti dicari ya di Google ya. Kalau teman muslim kan lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Kalau orang Kristen ya lebih baik kita menerima terus ya, saudara. Nggak mau keluar, bahaya sekali, saudara. Saudara, sebenarnya kalau kita diminta untuk berbagi itu sebenarnya apa, saudara? Sebenarnya itu exercise iman. Begitu kan? Kalau saudara beriman tidak exercise, iman saudara tidak akan pernah maju. Segitu-gitu aja kan? Ya. Kalau kita berbagi itu kita beruntung atau rugi? Pak Adil? Kalau kita memberi itu beruntung apa rugi? Kenapa untung? Untung berkat tapi nggak bisa menjelaskan, saudara. Kira-kira kenapa?
Saudara, kalau kita berbagi itu sebenarnya beruntung untuk kita yang berbagi. Kenapa? Karena kita latihan iman. Ya. Kalau kita tidak berbagi, kita tidak berlatih iman, saudara. Ya. Saya berlatih iman itu dari SMP, saudara, sampai sekarang. Latihan terus ya. Semakin kita berlatih, semakin baik, saudara. Ya. Kalau kita tidak latihan iman, saudara, kita pasti rugi. Karena iman kita tidak pernah kuat dan tidak pernah maju. Tadi pagi saya sudah cerita, ya saudara. Saya tuh kalau ada orang datang minta tolong, pasti saya tolong. Tidak pernah saya tolak. Sampai sekarang, sampai saya mati nanti, gitu ya kira-kira ya. Tinggal bagaimana kita mengatur diri kita. Ya, saya sudah cerita tadi pagi, ada satu anggota gereja, anggota diakonia di Surabaya, mamanya sakit. Anak muda itu baru belajar kerja, baru masih awal kerja, selesai kuliah itu gajinya masih kecil. Tiap bulan tuh sudah satu kali pernah minjem uang sama saya. WA, Pak Gunadi, saya pinjam uang. Berapa? 300.000. Buat apa? Buat beli obat mama kurang nih. Saya nggak nanya lagi, saya transfer 300.000. Bulan depannya lagi, dia janji akan dikembalikan uangnya, tidak kembali. Bulan depan pinjam lagi 250, saya transfer lagi. Bulan depannya lagi, janji lagi tapi tidak bayar lagi, pinjam lagi 200. Begitu tiap bulan sampai 10 kali hitung. Saya hitung-hitung udah 3 juta. Ya. Saya pikir, ya Tuhan, kalau saya masih bisa saya teruskan aja nih, Tuhan. Nah, saudara, saya tidak pernah cerita sama istri saya karena yang jadi pendeta saya bukan istri saya. Kalau istri saya tahu pasti marah, gitu kan, dikasih terus. Sampai sekarang juga kalau saya ngasih, istri saya pasti ngomel, gitu kan. Cuman saya tuh kalau yang gitu saya nggak ngomong. Sekarang saya berani ngomong. Kalau ada istri saya juga saya berani ngomong. Dia cuma diem aja. Saya bilang, kenapa? Saya mempunyai iman dan pemahaman orang itu hubungi saya dengan muka tebal, dengan malu. Dan dia berjanji, tetapi dia tidak pernah bisa menepati. Saya cuma mengatakan begini ya, engkau berjanji sama aku, engkau tidak menepati, no problem. Kenapa? Kita itu berdosa setiap hari, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Kalau ada orang salah sama kita, saudara, bukan 3 kali mengampuni. Berapa kali? Dipraktekkan enggak? 70 kali 7 itu. Kali. Bukan 470 kali, bukan 490, bukan. 70 kali 7 kali. It means unlimited. Saudara, mengampuni itu tidak ada batasnya, terus menerus. Kita itu dibilang bodoh sama teman sebelah. Tapi kita cuma mengatakan puji Tuhan kita dibilang bodoh. Karena Yesus mengampuni kita terus menerus. Tiap minggu saudara, kita ini berdosa tiap minggu, Tuhan itu ampuni kita. Soal duit saudara kecil. Kenapa? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Harta yang kita miliki itu milik Tuhan, bukan harta kita. Kalau Tuhan minta kita lepaskan, kita harus rela melepaskan. Bahkan bukan cuma harta saudara-saudara, pendamping kita, istri kita yang adalah satu dengan kita. Kalau Tuhan mau ambil, kita mengatakan puji Tuhan, Tuhan ya sudah waktunya dia diambil, aku serahkan. Dia milikmu, bukan milikku. Se-ekstrim itu iman itu, se-ekstrim itu. Berbagi kecil-kecil saudara kita nggak bisa, memalukan sekali. Lucunya jadi pendeta saudara-saudara, pinjam. Saya lihat udah 3 juta nih, terusin yang tadi udah 3 juta. Ada satu ibu tiba-tiba di bulan November kira-kira awal Desember tuh maksa saya terus telepon terus. WA telepon, Pak bagi nomor rekeningnya. Saya tahu ibu itu sudah bangkrut, hidupnya sudah habis, rumahnya 3 sudah habis, mobilnya 5 sudah habis. Ibu itu terus telepon saya, Pak saya mau transfer buat Bapak, saya dapat rezeki. Bu nggak usah, telepon terus. Akhirnya saya nyerah. Katanya Bapak itu suka nolong orang. Iya saya suka nolong orang. Akhirnya ya saya bilang, jadi duit yang dari ibu buat nolong orang? Bukan, itu buat Bapak. Akhirnya dia transfer. Saya berikan nomornya. Transfer 5 juta.
Anak muda itu pinjam sama saya berapa? 3 juta. Kebayar nggak? Kebayar, saudara. Lebih 2 juta. Nah 2 juta lebihnya ini untuk orang lain lagi, saudara, bukan buat saya. Saya itu kalau terima sesuatu berkat dari orang, itu tidak bersukacita overjoy, happy, enggak. Gue langsung pergi makan, enggak. Saya terima uang itu, saya simpen. Pasti ada yang butuh. Karena untuk saya sudah dapat bulanan toh, jadi saya diam aja, pasti ada yang perlu. Benar, saudara. 2 jam ada yang telepon, ada yang datang, langsung itu uang bisa dibagi-bagi. Ujung-ujungnya uang yang diberikan itu, saya cuma bisa beli 1 mangkok bakso. Puji Tuhan. Begitu kan? Hidup ini enak, saudara, kalau kita bisa mengerti bahwa segala milik segala berkat pun yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya kita hanya untuk mengelola saja, mengatur. Bukan milik kita 100%. Kalau saya kata saya punya kendaraan, bukan kendaraan saya, kendaraan Tuhan. Kalau kita punya rumah, bukan rumah kita, itu rumah Tuhan. Baru kita ngomong begitu, Pak, baktian wilayah ya. Waduh, nggak bisa sih bunga. Baru kebaktian wilayah loh. Rumahnya dipakai udah nggak mau. Banyak gereja tidak ada kebaktian wilayah, rumahnya jemaat nggak mau dibuka pintunya, padahal itu rumah Tuhan. Jadi mulai bulan depan Pak, kebaktian wilayah, rumah-rumah ini yang datang bisa dipakai Pak ya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu relevan untuk kita, saudara. Ada beberapa poin. 1, fakta bahwa sebagai orang Kristen, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang tidak kaya, bahkan ada yang miskin. Secara spiritual, saudara, harta benda yang ada pada kita adalah sejatinya milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Sehingga baik itu berlimpah, baik itu cukup, baik itu kurang, semuanya harus diterima dengan rasa syukur. Pesannya untuk yang menerima lebih, artinya diberi tanggung jawab lebih untuk mengatur dan mengelola, supaya berkat Tuhan yang kita kelola itu bisa diatur, supaya milik Tuhan yang diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita itu bisa diatur. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk arogansi, tetapi supaya kita mengaturnya dengan baik. Saya mengenal orang yang cukup dan sangat kaya, saudara, seorang direktur. Dia cerita pada saya, kalau saya pergi ke gereja, mobil saya banyak, ada 5. Kalau saya ke gereja, saya naik kijang. Kenapa Pak Gunadi saya naik kijang? Supaya saya bisa nganterin emak-emak itu pulang ke rumahnya. Kalau saya ke resepsi baru saya naik BMW, tapi kalau saya ke gereja saya selalu bawa kijang. Saya siap menjadi pengantar gratis seorang direktur. Saudara, dia bisa mengelola keuangannya. Kita baru dipercaya sedikit aja udah sombong, saudara-saudara. Diminta berbagi, oh nggak mau. Padahal itu milik Tuhan. Yang kedua, saudara, ada penyanyi Jim Reeves tahun 70-an barangkali, yang menyanyikan sebuah lagu, This world is not my home. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? Saudara, kita ini di dunia ini hanya sementara. Tujuan terakhir kita adalah surga yang bakal, saudara-saudara. Injil Lukas ini 16 mengajarkan bahwa hidup kita di dunia ini sangat fana dan temporer, sifatnya tidak kekal. Tujuan hidup kita adalah di surga baka, seperti Lazarus itu yang menikmati hidup di sana. Oleh karena itu hidup kita di dunia yang sementara ini kita gunakan, ya saudara, dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah membangun jembatan, menjembatani bukan hanya harta benda, bukan hanya kekayaan, bukan hanya milik kita, tetapi juga milik kita yang lain, yaitu kehidupan kita. Ya saudara-saudara, bagaimana kita berbagi kehidupan, berbagi keselamatan yang sudah kita terima dengan gratis dari Tuhan itu, supaya kita bisa bagikan kepada orang lain yang belum selamat.
Saya sudah mengungkapkan, gereja itu bertumbuh atau tidak, itu bukan diukur dari banyaknya CD, tetapi banyaknya baptis dewasa. Kalau baptis dewasanya tidak ada, gereja itu tidak bertumbuh menurut saya. Artinya kita belum berbagi keselamatan dengan orang lain, yang dari kepercayaan lain. Saudara punya panggilan nggak mengajak mereka datang ketemu Tuhan Yesus? Itulah jembatan, kita jadi jembatan, bridging, membuat keselamatan milik orang lain juga, bukan punya kita saja. Kalau di baptis CD itu ada 30, kita bangga, nggak tahu CD semua mengaku percaya, berarti anak jemaat. Berapa yang baptis dewasa? Berarti berapa yang dari mereka belum percaya kepada Kristus, masuk percaya kepada Kristus. Saya saudara-saudara aktif di Klasis di Jawa Barat 6 tahun, di Jawa Timur 6 tahun. Kalau saya melawat ke jemaat, sebelum sidang Klasis ada pelawatan, selalu saya cek di buku kehidupan jemaatnya, berapa penambahan baptis dewasa. Kalau belum tidak ada, cuma satu tahun, gereja anggotanya 3.000, baptis dewasanya tidak ada, tidak bertumbuh. Yang ada mutasi-mutasi anak jemaat CD. Sedih nggak? Kalau Kisah Para Rasul 1 ayat 40 sekian, di situ dikatakan gereja mula-mula itu, ya 3.000 orang percaya Yesus Tuhan. Itulah pertambahan sejati. Kalau kita saudara-saudara tidak ada baptis dewasa, tidak bertumbuh. Saudara dan saya terpanggil terus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang belum percaya. Bukan kepada anak-anak kita saja. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi menjadi jembatan itu bukan cuma harta benda, tetapi kasih, keselamatan, sukacita, semua yang kita miliki, kita bisa bagikan kepada orang yang hidupnya menderita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak buat kita.